Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1136. Setelah Junia menghabiskan makanan ringan yang diberikan oleh Reiki, dia mengambil ponsel dan mengirimkan pesan pada lelaki itu, "Pak Reiki, makanan yang kamu kasih sangat enak. Aku suka sekali, love you." Reiki langsung membalas pesan itu, "Kalau kamu suka, besok aku kirim 2 kotak lagi buatmu." Bagi Reiki hal yang paling mudah jika kekasihnya suka makan. Dia hanya perlu mengirimkan makanan yang enak saja. Hari ini Amelia nggak datang. Teman baiknya putus cinta, dia harus menghibur temannya itu, jawab Olivia. Sebenarnya Amelia bukan menghibur temannya yang patah hati, tetapi dia sedang mendatangi tetangga barunya. Sore ini Amelia berencana keluar rumah. Ketika mobilnya berhenti di depan rumah tetangganya, dia melihat gerbangnya terbuka lebar. Mobil yang sering Jonas kendarai terparkir di dalam sana dan lelaki itu tampak duduk di teras. Oleh karena itu Amelia menghentikan mobilnya. Dia berencana menyapa lelaki itu, tetapi Jonas justru mempersilakan Amelia untuk masuk dan berkeliling di rumahnya. Amelia memarkir mobilnya di depan rumah Jonas dan masuk ke rumah lelaki itu. Rumah yang seperti villa ini sangat dekat dengan kediaman keluarga Sanjaya. Amelia sempat datang bersama kedua orang tuanya dan tahu bahwa pemandangan di rumah ini sangat indah. "Aku merasa teras ini nggak perlu direnovasi. Tanaman di sini sudah sangat bagus, kalau kamu tanam ulang maka akan butuh waktu sangat lama." Jonas tertawa dan berkata, "Awalnya aku ingin mengganti semuanya, tapi dengar ucapanmu terasa cukup masuk akal. Aku pindahkan sedikit saja, tanaman yang aku nggak suka dipindahkan dan sisakan yang aku suka saja." Amelia mengangguk kepalanya. Posisi di dalam rumah memang perlu perubahan. Selain itu pintu masuknya juga harus pindah arah. Jonas meminta ahli Feng Shui untuk datang dan mengatakan keberuntungan dari posisi sebelumnya sudah berakhir dan perlu sedikit perubahan. "Amelia, seleraku nggak begitu bagus, kamu bisa bantu aku lihat. Kira-kira modal seperti apa yang bagus? Aku menjadikan rumah ini sebagai rumahku sendiri di Mambera. Istri dan anakku kelak juga akan tinggal di sini. Seleranya perempuan dan laki-laki nggak sama. Coba gunakan kacamatamu sebagai perempuan dan beri aku sedikit saran." Amelia menjawab, "Seleranya setiap orang pasti nggak sama. Bagaimana kalau calon istrimu justru nggak suka dengan selera yang aku kasih?" Jonas menatapnya dengan sorot hangat dan tersenyum kemudian berkata, "Aku percaya dengan seleramu. Istriku nanti juga pasti akan menyukainya. Di Mambera, identitas dan namamu sangat terkenal. Aku yakin gak akan ada orang yang jauh lebih bagus dari seleramu." Apa yang Jonas katakan memang benar. Identitas dan latar belakang yang Amelia miliki merupakan kelas tertinggi di kota ini. Dengan penuh percaya diri Amelia berkata, "Benar juga, jangan salahkan aku kalau saranku nggak sesuai dengan selera kamu dan istrimu kelak." Nggak mungkin. Aku percaya dengan selera dan pandangan kamu. Aku sangat suka sekali dengan rumahmu." Amelia tertawa dan berkata, "Mamaku suka dengan model rumah kamu karena dia suka bangunan klasik dan mewah yang nggak begitu berlebihan." Jonas tertawa dan memuji, "Selera tante juga lumayan bagus. Nenekku juga punya selera yang sama. Amelia, kalau kamu ada waktu sering-sering datang ke sini dan beri aku saran." Bab 1137. Amelia menyetujuinya tanpa berpikir panjang. "Kalau kamu datang, kamu telepon aku saja. Aku akan datang melihat-lihat dan aku jamin istrimu kelak juga akan sangat menyukainya. Kalau sampai dia suka, kamu harus kasih aku uang terima kasih yang tebal." Jonas tertawa dan mengangguk. Perempuan itu menatap wajah tertawa Jonas dan menyadari kebiasaan lelaki itu adalah tertawa sebelum berbicara dan selalu tersenyum lebar. "Oke, aku jadi konsultan rumah kamu. Ayo, aku traktir minum kopi," ujar Jonas. "Aku jarang minum kopi dan teh di siang hari." Jonas terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Amelia tertawa melihat raut lelaki itu dan berkata, "Meski aku nggak minum kopi, bukan berarti kita nggak boleh ke kafe. Kamu mau traktir aku ke kafe yang mana? Kalau aku lagi kosong, aku sering ke kafe di Hotel Mambera untuk minum kopi dan melepas penat. Kalau di kotaku, aku ke Parto Cafe. Part Cafe adalah milik kakak iparku dan juga teman baiknya. Parto Cafe sangat terkenal dan sudah ada 2 hingga 3 cabang. Tapi yang paling terkenal tetap Cafe Pusat. Banyak yang ke sana dengan tujuan mencari kakak iparku dan istrinya Owen," lanjut Jonas. Amelia senang mendengar cerita percintaan kakaknya Jonas dan dia berkata,
kalau aku ada waktu ke sana, kamu ajak aku ke kafenya kakak iparmu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Havana Coffee House? Setelah berpikir sejenak lelaki itu berkata, kafe milik kakak iparku lebih terkenal di media internet karena sasaran mereka adalah latar belakang kakak iparku. Sedangkan Havana Coffee House itu lebih tenang dan aman. Ada banyak sekali kelebihan dari Havana Coffee House. Havana Coffee House adalah usaha milik Sarah. Jonas juga baru tahu secara tidak sengaja setelah dia bekerja sama dengan Aditama Group. Amelia tertawa sambil berjalan keluar dari kediaman lelaki itu, sedangkan Jonas hanya diam di tempat menatapnya. Setelah jalan beberapa langkah, Amelia berbalik karena menyadari Jonas tidak mengikutinya. Dia tertawa dan berkata, bukannya mau traktir aku minum kopi. Kenapa masih diam? Kamu menyesal? Mana mungkin. Jonas buru-buru melangkah menyusul Amelia. Keduanya keluar dari rumah Jonas bersisian dengan diikuti para anak buahnya. Kalian gak perlu ikut, ujar Jonas menghentikan anak buahnya. Dia juga tidak mengendarai mobil. Lelaki itu langsung masuk ke kursi samping pengemudi ketika Amelia membuka mobilnya. Amelia dibuat tercenung sesaat dan melihatnya sambil bertanya, Jonas, kamu nggak bawa mobil? Kita ke tempat yang sama, bukannya sudah cukup dengan bawa satu mobil? Amelia masih ada urusan setelah menemani Jonas minum kori. Akan tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia berencana membicarakan tentang investasinya dengan Olivia dan Junia di toko buku kedua temannya. Namun tiba-tiba Jonas berkata, di Mambera pasti banyak orang yang kenal dengan mobil ini. Naik mobil kamu pasti aman. Bab 1138. Kamu menjadikan aku tameng, tanya Amelia. Dengan santai Jonas berkata, aku akan bayar biaya tameng. Amelia tertawa dan berkata, dulu aku nggak mengerti tentang keluarga Junaidi. Setelah kenal denganmu, aku sengaja cari tahu tentang keluarga kalian dari kakakku. Dari sana aku tahu kalau kemampuan bela diri kamu sangat buruk dan kemana-mana harus bawa anak buah, benar? Iya, waktu kecil aku sangat gemuk dan sudah pasti nggak hobi olahraga. Belajar bela diri juga selalu malas-malasan. Hasilnya di antara saudaraku, aku yang paling lemah dan hanya bisa mengandalkan anak buah. Di antara 10 saudaranya, hanya Jonas yang membawa anak buah ketika berpergian. Orang yang lain hanya membawa beberapa anak buah saja untuk gaya-gayaan. Sedangkan Jonas akan merasa bahaya jika berjauhan dengan anak buahnya. Amelia melajukan mobilnya sambil berkata, aku yang perempuan lemah saja nggak pernah bawa anak buah kalau berpergian. Aku hanya bawa mereka waktu belanja di mall untuk bantu membawa belanjaan. Amelia, kamu pernah berlatih. Latar belakang seperti kita ini sudah pasti harus belajar sedikit untuk melindungi diri. Tapi aku belum pernah berantem secara nyata. Nama Amelia tidak begitu baik di Mambera. Sifatnya yang angkuh dan tinggi hati serta latar belakang keluarga Sanjaya di kota Mambera membuat orang lain tidak berani mengusik Amelia. Meski dia tidak membawa anak buah, para preman juga akan menjauh jika melihat plat mobil Amelia. Pahlawan, tolong banyak lindungi aku. Amelia menyemburkan tawanya dan berkata, aku saja belum pernah berantem, nggak akan bisa melindungi kamu. Apalagi bela diri yang aku pelajari juga nggak jelas. Sekarang aku juga nggak ingat satupun jurus yang dipelajari. Jonas, aku sarankan kamu cari istri yang jago bela diri. Kalau bisa yang dari kalangan polisi, waktu kencan dan ada bahaya, dia bisa melindungi kamu. Jonas tertawa dan menjawab, nggak perlu. Aku hanya menjadi yang paling buruk di antara saudaraku yang lain. Aku juga bukannya nggak bisa melawan preman. Kalau aku ada perempuan yang aku sukai, aku rela terluka demi menjaga dia. Lelaki itu menatap Amelia dan berkata lagi, aku masih ada kemampuan menjaga wanitaku sendiri. Aku hanya bercanda. Ngomong-ngomong kamu ada orang yang disukai. Untuk sementara masih belum pasti. Aku nggak tahu ini cinta atau bukan, tapi aku suka melihat dia. Aku belum pernah pacaran dan nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi aku berencana memantaunya dulu. Amelia mulai tertarik dan bertanya, siapa sasarannya? Sekarang masih belum bisa beritahu kamu. Setelah aku yakin dan mendapatkannya, aku akan minta dia jadi kekasihku. Sampai saat itu tiba, aku akan mengenalkannya pada kamu. Perempuan itu juga tidak memaksa Jonas memberitahunya lagi dan berkata, perempuan itu pasti sangat pintar dan sempurna karena bisa buat kamu jatuh hati. Aku dengar katanya keluarga Junaidi sama dengan keluarga Aditama yang sangat mementingkan hubungan pernikahan. Kalian nggak boleh cerai dan pindah ke warganegaraan. Kalau pindah ke warganegaraan, kalian nggak akan bisa dapat pembagian harta.
Iya, benar. Lelaki di keluargaku sangat menyayangi istrinya, aku nggak menyangka keluarganya Pak Stefan juga seperti itu. Keluarga yang baik pasti melahirkan lelaki yang baik, ada alasannya kenapa keluarga kalian bisa jadi yang nomor satu di kota yang berbeda. Amelia merasa keluarganya juga lumayan bagus, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Aditama dan Junaidi. Keluarga Sanjaya ada lumayan banyak lelaki, tetapi mereka selingkuh ketika menikah. Bahkan ada yang memiliki anak di luar sana. Hubungan kedua orang tua Amelia sangat harmonis dan sangat benci dengan lelaki yang berkhianat atau selingkuh. Anak dengan latar belakang di luar nikah atau keluarga tidak harmonis pasti akan ditolak oleh ibunya. Bab 1139. Amelia, sekarang kita termasuk berteman, kan? Jonas menolehkan kepalanya dan bertanya pada Amelia. Amelia juga meliriknya sekilas, lalu kembali fokus mengemudikan mobilnya. Dia tertawa pelan dan berkata, kita sudah berteman, tetanggaan lagi. Jonas menatap wajah Amelia dari samping dengan tenang. Amelia adalah seorang perempuan yang cantik dan ceria. Kecantikannya sangat mencolok. Kalau begitu, boleh aku tanya sesuatu yang bersifat pribadi? Tanya saja. Kalau aku rasa bisa jawab, aku pasti jawab. Kalau aku nggak bisa jawab, aku harap kamu bisa maklumi. Semua orang punya hak untuk melindungi privasinya. Jonas tersenyum dan bertanya, aku ingin tanya kamu suka pria seperti apa? Selain seperti Pak Stefan. Jonas tentu saja tahu tentang Amelia yang mengejar Stefan. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dan kerjasama yang mendalam dengan Aditama Group. Ditambah lagi ketika Amelia mengejar Stefan. Hal itu cukup menghebohkan. Jonas tidak ingin tahu pun tidak bisa. Amelia tiba-tiba terdiam. Maaf, Amelia, aku hanya ingin tahu. Menurutku kamu perempuan yang sangat baik. Bukan salahmu kalau Pak Stefan gak suka sama kamu, itu karena dia bertemu dengan tipe idealnya. Jonas cepat-cepat meminta maaf kepada Amelia. Dia mengira pertanyaannya telah membuka luka lama Amelia. Nggak apa-apa, aku sudah lama buang perasaanku pada Stefan. Nggak peduli dulu atau sekarang, aku bisa menghadapinya dengan tenang. Dia juga nggak bersalah padaku. Karena sejak awal dia nggak pernah suka sama aku, dia juga nggak pernah terima perasaanku. Yang paling penting, dia nggak pernah beri aku janji apapun. Semua hanya perasaanku yang sepihak. Tapi aku nggak merasa salah telah mengejarnya. Sangat wajar seorang pria hebat disukai banyak perempuan. Seperti perempuan yang hebat pasti dikejar banyak pria. Orang bilang saat pria mengejar perempuan akan ada banyak kesulitan. Tapi kalau perempuan ingin kejar seorang pria hanya masalah mau atau enggak. Aku hanya ikuti kemauanku dan melakukan banyak hal yang ingin dilakukan perempuan tapi nggak berani dilakukan. Meskipun nggak ada hasil, aku nggak menyesal, kok. Amelia tertawa pelan dan berkata, aku tahu banyak orang yang merasa penasaran. Orang yang Stefan suka adalah adik sepupuku. Apakah aku dan adik sepupuku akan jadi musuhan? Apalagi temperamenku buruk. Banyak orang yang menerka apa mungkin aku sedang menahan diri dan menunggu kesempatan untuk balas dendam pada Olive. Di kalangan kita nggak ada yang berani ngomong macam-macam langsung di depanku. Tapi banyak yang menunggu untuk melihat aku buat keributan. Sayang sekali, aku harus mengecewakan mereka. Meskipun aku kecewa Stefan memilih Olive, nggak memilih aku juga masih punya harga diri. Kamu nggak pilih aku terima, aku lepas tangan, aku nggak akan ganggu kamu. Bukan berarti aku nggak bisa menikah kalau bukan sama Stefan, kan? Stefan bukan satu-satunya pria baik di dunia, bukan? Selain itu, Stefan juga punya banyak kekurangan. Olive pernah disakiti sama dia. Aku rasa Olive lebih cocok untuk Stefan. Aku nggak cocok untuknya. Karena kalau ada konflik antara kami, aku dan Stefan pasti akan kelahi. Karena kami berdua sama-sama orang yang sombong. Aku nggak bisa bersikap tetap tenang. Kalau nggak kelahi sampai ada yang menang, aku nggak akan menyerah. Sedangkan kalau Olive menangani konflik antara mereka berdua, Olive jauh lebih tenang dari aku. Bahkan saat Stefan mengakui identitasnya, di saat dia paling marah, dia tetap bisa menanganinya lebih baik daripada aku. Usai berkata, Amelia menoleh dan menatap Jonas lagi. Jonas juga sedang menatapnya. Tatapan mereka hanya bertemu sejenak. Karena Amelia langsung melihat kembali ke jalan di depan. Dia sedang mengemudi, dia harus tetap fokus. Aku rasa adik-adik Stefan juga pria yang baik. Tapi aku nggak akan pertimbangkan pria dari keluarga Aditama lagi. Mereka juga nggak akan pertimbangkan aku. Karena aku pernah kejar Stefan.
Jonas, saudaramu sudah menikah semua. Mamaku bilang kalau mau menikah, harus lihat bagaimana keluarga pria itu. Keluarga kalian juga bagus, sama seperti keluarga Aditama. Jonas tertawa dan berkata, aku sangat senang kalau kamu suka dengan saudaraku. Tapi kakak-kakakku sudah menikah semua. Sedangkan adik-adikku lebih muda dari kamu. Kamu mungkin gak suka dengan pria yang lebih muda. Anak-anak dari keluarga Junaidi yang sudah menikah hanya anak pertama, kedua dan keempat. Amelia tidak terlalu memperhatikan urusan Villa Verda. Jadi dia percaya apapun yang Jonas katakan. Keduanya mengobrol sepanjang perjalanan. Sesaat kemudian, mereka tiba di Mambera Hotel. Amelia tidak ingin memarkir mobil di tempat parkir bawah tanah. Oleh karena itu, dia mengitari pintu masuk hotel dan mencari tempat untuk parkir. Setelah mendapatkan tempat, dia langsung memarkir mobilnya. Pada saat Amelia keluar dari mobil, dia terkejut karena melihat sebuah mobil mewah di sebelah mobilnya. Mobil itu adalah mobil kakaknya. Bab 1140. Kenapa Aksa datang ke Mambera Hotel lagi? Padahal Sanjaya Group juga memiliki hotel bintang 5. Aksa biasanya bertemu dengan klien di hotelnya sendiri. Terakhir kali, karena seorang klien penting tinggal di Mambera Hotel, mau tidak mau Aksa harus menginjakan kakinya di Hotel Mambera. Ada apa? Jonas melihat Amelia menatap mobil di sebelah sambil terpelongo. Jonas pun bertanya padanya. Nggak apa-apa, aku baru saja lihat mobil kakakku. Mobil ini mobil kakakku. Jonas, kita pergi minum kopi saja, ya. Cepat-cepat, abis minum kita langsung pergi. Kakakku kalau ketemu klien harusnya nggak cepat-cepat amat. Kita harus lebih cepat, biar nggak ketahuan sama kakakku. Usai berkata, Amelia langsung berjalan menuju hotel. Jonas segera mengikuti langkah perempuan itu dan berjalan di sampingnya. Jonas pun bertanya, kamu takut kakakmu lihat kita minum kopi bareng? Nggak takut, cuma aku nggak mau kakakku salah paham. Jonas tersenyum, iya juga, sih. Status mereka berdua sama-sama lajang. Siapapun yang melihat mereka minum kopi bersama, pasti akan salah paham. Pada akhirnya, apa yang kamu takutkan itu pula yang kamu temui. Amelia dan Jonas baru tiba di depan pintu masuk hotel. Mereka langsung berpapasan dengan Aksa dan rombongannya. Amelia secara naluriah berbalik dan pergi. Amelia, panggil Aksa. Amelia yang sudah berbalik dan berjalan 2 langkah mau tidak mau berbalik lagi ketika mendengar suara sang kakak memanggil namanya. Dia segera tersenyum lebar dan berkata, Kak, kebetulan banget. Aksa menatap Jonas sebentar, lalu bertanya pada adiknya sambil menekuk wajah, apa yang kamu lakukan di sini? Amelia bahkan datang bersama Jonas. Karena sudah terlihat oleh kakaknya, Amelia pun tidak perlu bersembunyi lagi. Oleh karena itu, dia langsung berkata dengan jujur, Pak Jonas ajak aku minum kopi. Biasanya dia minum kopi di sini. Jadi kami datang ke sini untuk minum kopi. Aksa menatap Jonas lagi, seperti sedang menanti sebuah penjelasan. Jonas pun tersenyum lembut dan menjelaskan, Pak Aksa, aku sedang renovasi rumah. Amelia sudah kasih aku banyak saran yang membantu. Jadi sebagai ungkapan terima kasih, aku ajak Amelia keluar untuk minum kopi. Sama sekali enggak ada niat buruk. Tentu saja Jonas tidak memiliki niat buruk. Dia hanya memiliki niat lain. Aksa tampak tidak begitu percaya. Hanya saja, dia sedang di depan begitu banyak orang. Dia tidak bisa berkata banyak. Oleh karena itu, dia hanya berkata kepada Amelia, habis minum kopi langsung pulang. Kemudian, Aksa berkata pada Jonas, kalau ada hal yang Pak Jonas nggak mengerti, lain kali boleh tanya sama aku. Sanjaya Group terlibat juga dalam bidang properti. Jadi aku punya lebih banyak pengalaman di bidang ini daripada Amelia. Jonas tetap tersenyum lembut, kalau begitu lain kali aku harus merepotkan Pak Aksa. Aksa dan Jonas saling menatap sejenak, lalu Aksa yang memecah keheningan lebih dulu, selama aku nggak sibuk, aku akan bantu Pak Jonas sebisaku. Pak Jonas, aku pamit dulu. Silakan, Pak Aksa. Aksa menatap adiknya dengan lekat sejenak. Kemudian, Aksa mengantar kliennya ke mobil lebih dulu. Setelah itu, dia menyuruh eksekutif perusahaannya kembali ke perusahaan. Sedangkan dia berbalik dan kembali ke hotel. Dia tidak tenang membiarkan adiknya minum kopi berdua dengan Jonas. Bab 1141. Amelia sama sekali tidak tahu kalau Aksa kembali lagi ke hotel. Setelah mereka berdua masuk ke kafe di lantai pertama hotel, Jonas memesan segelas jus untuk Amelia dan segelas kopi untuk dirinya sendiri. Sekarang minum kopi,
nanti malam kamu nggak akan insomnia. Tanya Amelia yang juga memesan beberapa dessert. Enggak, kok. Pekerjaan kami terlalu banyak. Kalau nggak minum kopi, kami nggak punya energi untuk bertahan hingga larut malam. Jadwal kerja Jonas sangat padat. Setiap hari dia harus bekerja sampai larut malam. Kalau dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah besar dalam hidupnya, tentu saja dia bisa meluangkan waktu untuk bersantai. Amelia, Jonas dan Amelia baru mengobrol sebentar, Aksa sudah datang. Begitu dia melihat keduanya sedang duduk di dekat jendela, Aksa langsung berjalan mendekat sambil memanggil adiknya. Amelia spontan menoleh dan melihat kakaknya yang sedang berjalan. Tiba-tiba dia merasa seperti sedang tertangkap basah oleh orang tuanya. Tidak, tadi mereka sudah bertemu dengan Aksa di pintu masuk hotel. Aksa tahu kalau Amelia sedang minum kopi dengan Jonas. Jadi apa yang perlu dia takuti? Setelah berpikir seperti itu, Amelia langsung menarik kursi untuk kakaknya. Begitu sang kakak duduk, dia pun bertanya, "Kak, mau minum apa?" "Pak Aksa," sapa Jonas sambil tersenyum. Aksa melirik Jonas sekilas, lalu berkata pada adiknya, "Aku tadi sudah minum banyak teh. Sekarang aku nggak mau minum apapun lagi. Aku duduk saja." Amelia pun mendorong dessert yang dia pesan ke kakaknya. Namun, Aksa tidak makan dessert. Dia hanya duduk di sana, sengaja jadi pengganggu. Jonas seorang pria hebat, Aksa menyukainya. Aksa juga ingin bekerja sama dengan Verda Group. Akan tetapi, Jonas memilih untuk bekerja sama dengan Aditama Group. Oleh karena itu, dia dan Jonas tidak memiliki hubungan dekat. Seandainya Jonas seorang pria muda berbakat asli dari kota Mambera, Aksa akan sangat senang melihat Amelia bersama Jonas. Sayang sekali, Jonas orang kota Aldimo. Jarak antara kedua kota ini cukup jauh. Butuh 7-8 jam perjalanan dengan mobil, sungguh terlalu jauh. Amelia adalah adik perempuan Aksa satu-satunya. Aksa sungguh tidak rela membiarkan adiknya menikah dan pindah ke kota yang begitu jauh darinya. Selagi keduanya belum terlalu dekat, maka dia akan berusaha menghentikan mereka tanpa ada yang tahu, supaya Amelia tidak jatuh ke dalam perasaan lagi. "Pak Jonas, waktu itu bagaimana cara Pak Jonas bisa beli villa itu?" Aksa mencari topik pembicaraan untuk mengobrol dengan Jonas. "Pak Jonas nggak kekurangan uang, bisa saja beli villa yang baru. Nggak perlu beli villa bekas orang lain." Jonas menjawab, "Meskipun itu rumah bekas, tapi areanya sangat luas. Untuk transportasi juga nyaman, sistem keamanan juga bagus. Tetangga kiri kanan kalau bukan konglomerat ya artis besar. Nggak hanya aku yang mau beli. Bukannya Pak Aksa juga ingin beli?" Suara Aksa spontan tercekat. Pada saat itu, Aksa memang ingin membeli rumah itu. Alasannya karena rumah itu dekat dengan rumahnya yang sekarang. Setelah dia beli rumah itu, dia ingin menghubungkan rumah itu dengan rumahnya. Dengan begitu, rumahnya bisa jadi lebih luas 2 kali lipat. Padahal Jonas orang kota Aldimo, dia juga memiliki villa yang sering dia tinggali di kota Mambera. Oleh karena itu, Aksa merasa Jonas tidak perlu membeli villa lain sebesar itu. Kecuali Jonas berencana untuk menetap di kota Mambera. Apa mungkin Jonas ingin bermain di bidang properti? Pak Jonas punya tempat tinggal. Pak Aksa juga punya tempat tinggal. Jonas tersenyum dan berkata, "Aku nggak permasalahkan harga. Aku beli karena aku ingin beli saja. Aku memang sangat suka rumah itu. Karena suka, jadi aku beli." Aksa, orang kaya seperti mereka mana? Mungkin hanya punya satu rumah. Masing-masing punya banyak rumah atas namanya sendiri. Aksa menggunakan pertanyaan seperti itu untuk bertanya pada Jonas, memang tidak berdasar. Pak Jonas berencana menetap di kota Mambera. Aksa berpikir kalau Jonas sungguh menjadi penduduk kota Mambera, dia akan sangat senang kalau adiknya dan Jonas bisa menjadi pasangan. Dengan sifat adiknya yang pemilih itu, hanya ada sedikit pria yang bisa disukai oleh Amelia. Ada begitu banyak pria muda berbakat di kota Mambera, tapi hanya pria dari keluarga Aditama yang bisa menarik perhatian Amelia. Karena Stefan menikah dengan Olivia, Amelia tidak mungkin menikah dengan pria dari keluarga Aditama lagi. Sedangkan pria muda dari keluarga lain tidak bisa dibandingkan dengan pria dari keluarga Aditama, baik dalam kemampuan, status, atau penampilan. Jonas sangat baik dalam segala hal. Dia juga berasal dari keluarga besar. Oleh karena itu, dia selevel dengan keluarga Sanjaya. Bab 1142. Alasan utamanya karena Amelia dan Jonas bisa akrab. Aku bertanggung jawab atas semua bisnis Verda Group di kota Mambera. Aku lebih sering tinggal di kota Mambera,
jadi sama saja sudah menetap di kota Mambera. Sesekali aku akan pulang ke Villa Verda. Tapi setiap pulang ke sana, aku merasa seperti tamu. Mamaku sering bilang aku anggap Villa Verda sebagai hotel. Setelah menginap 2 malam langsung pergi. Amelia menurunkan tangannya ke bawah meja dan menyodok kaki kakaknya. Kemudian, dia mencondongkan tubuhnya ke dekat sang kakak dan berbisik, "Kak, kenapa kamu terus tanya pertanyaan pribadi ke Jonas, sih?" Kesannya kasar banget. Kamu juga nggak akrab dengan Jonas, kan? Setelah bertemu beberapa kali, Amelia dan Jonas juga baru bisa sedikit lebih akrab. Aksa spontan menatap adiknya. Dalam hati bertanya, apakah Amelia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Jonas? Aksa sedang membantu Amelia untuk mencari tahu dulu. Aksa teringat kembali bagaimana Amelia mengejar Stefan, lalu pada akhirnya adiknya itu terluka dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Aksa merasa sedih sekaligus mengerti kenapa Amelia tidak memiliki perasaan terhadap Jonas. Amelia takut akan jatuh cinta secara sepihak lagi. Sedangkan Jonas juga tidak menunjukkan perasaan apapun terhadap Amelia. Mungkin, Aksa yang terlalu banyak berpikir. Setelah berpikir seperti itu, Aksa pun tidak banyak bicara lagi. Meskipun keduanya sama-sama seorang CEO, hanya saja Jonas memiliki kerjasama yang mendalam dengan Aditama Group. Oleh karena itu, tentu saja Aksa tidak akan membicarakan hal tentang bisnis dengan Jonas, untuk berjaga-jaga. Akan tetapi, Aksa juga tidak pergi. Dia terus berada di sana sampai Amelia menghabiskan jus dan desertnya. "Amelia, bukannya hari ini kamu mau pergi diskusi dengan Olivia soal investasimu itu?" Aksa sedang mengingatkan Amelia kalau sudah waktunya untuk pergi. Amelia melihat jam tangannya dan berkata, "Hari ini aku nggak pergi, deh. Besok aku baru pergi cari Olive dan Junia." "Kak, kamu lagi nggak sibuk?" "Sibuk." Aksa sibuk, tapi dia tetap di sini demi menjaga Amelia. "Kalau Kak Aksa sibuk, Kak Aksa pergi dulu saja. Aku mau antar Jonas pulang." "Kamu yang antar?" tanya Aksa. Jonas langsung menyela sambil tersenyum dengan tidak enak hati. "Aku datang ke sini dengan menumpang mobil Amelia." Aksa merasa senyum Jonas terlalu menyilaukan, dia sangat tidak suka itu. "Pak Jonas bisa pulang dengan taksi, atau tunggu di sini sebentar dan suruh pengawal dan sopir kamu datang untuk jemput kamu." "Kak, aku juga mau pulang ke rumah. Sekalian saja antar dia pulang." "Pengawal dan mobilnya ada di rumah barunya. Kita pasti lewat rumahnya kalau mau pulang." Aksa, tidak peduli seberapa kesalnya Aksa, pada akhirnya dia hanya bisa berdiri di depan mobilnya sendiri dan melihat Amelia membawa Jonas pergi. Sebenarnya apa maksud Jonas? Apa dia tertarik pada Amelia? Senyumnya kayak orang licik saja. Aku yang punya pengetahuan luas saja nggak bisa pahami dia. Aksa menghela napas, dia benar-benar mengkhawatirkan adiknya. Dulu, Amelia sangat mencintai Stefan. Aksa berulang kali membujuk Amelia, dia juga sangat khawatir. Sekarang, Amelia dan Jonas jadi lebih dekat. Jonas selalu tersenyum dan bersikap lembut kepada semua orang. Aksa tidak tahu apakah Jonas tertarik pada Amelia atau tidak. Aksa tetap saja sangat khawatir. Sekarang Amelia tidak memiliki perasaan terhadap Jonas. Sikap Jonas sama seperti saat dia menjawab pertanyaan Amelia. Jonas suka melihat Amelia, tapi dia tidak yakin apakah itu cinta. Kalau kata Jonas, dia tidak memiliki pengalaman dalam hal cinta. Sebelum dia mengetahui jelas perasaannya, dia tidak akan bertindak gegabah. Selain itu, keluarga Sanjaya sepertinya tidak ingin membiarkan Amelia menikah lalu tinggal jauh di kota Aldimo. Bab 1143. Di gerbang SMP Negeri Kota Mambera. Beberapa mobil berbelok dari jalan utama di luar ke jalan kecil menuju SMP Negeri Kota Mambera. Kemudian, mobil-mobil itu berhenti beberapa ratus meter dari gerbang sekolah. Seorang pengawal keluar dari mobil pengawal yang berada di paling depan. Pengawal itu membukakan pintu untuk orang yang duduk di kursi belakang, lalu berkata dengan suara dingin, "Kita sudah sampai di SMP Negeri Kota Mambera, Non." Rosalina diam-diam mengambil tongkat yang ada di sampingnya. Kemudian, dia meraba-raba beberapa hadiah di kursi sebelahnya. Sinta yang menyiapkan hadiah itu. Rosalina sama sekali tidak tahu apa yang Sinta siapkan. Dia dijemput sang ibu dari toko bunganya. Mobil kedua adalah mobil pribadi Sinta. Dia menurunkan kaca jendela dan memberi isyarat kepada pengawalnya untuk mendekat. Begitu pengawal itu mendekat, dia pun berkata, "Katakan padanya, jalan sekitar 300 meter dari tempat dia turun." Toko pertama di sebelah kirinya adalah toko buku Olivia.
Pengawal itu menanggapi dengan hormat. Kemudian dia kembali ke mobil pengawal di depan. Rosalina sudah keluar dari mobil dengan hadiah di tangannya. Hanya saja, dia berdiri diam di sana, tidak bisa menemukan arah yang benar. Rosalina sekolah di SMP Negeri Kota Mambera kelas 1, 2, dan di kelas 3 hanya sampai semester pertama. Sebelum lulus, dia sudah dipindahkan ke SLB karena dia telah kehilangan penglihatannya. Setelah pindah ke sekolah lain, sudah 10 tahun dia tidak pernah datang ke SMP Negeri Kota Mambera. Dengar-dengar, bangunan sekolah sudah diperluas, jumlah kelas dan asrama juga lebih banyak. SMP Negeri Kota Mambera telah menjadi salah satu sekolah paling penting di Kota Mambera. Rosalina ingat dulu ada banyak toko di depan sekolah. Dengar-dengar orang yang bisa buka toko di sekitar sekolah bukan orang biasa. Di belakang mereka pasti ada backingan besar. Tidak semua orang bisa buka toko di depan sekolah. Olivia sudah membuka toko buku di sini selama beberapa tahun. Berarti dia tidak bergantung pada keluarga Aditama, bukan? Non, jarak dari sini ke toko buku lebih dari 300 meter. Toko buku adalah toko pertama di sebelah kiri. Pengawal itu menyampaikan kata-kata cinta kepada Rosalina. Rosalina, ingat baik-baik apa yang aku katakan padamu. Kamu harus bantu adikmu minta ampun sama Olivia. Nggak peduli apapun salah Giselle, dia tetap adik kamu. Sinta mengingatkan Rosalina dengan suara dingin. Sinta dan suaminya telah mencoba pergi ke Aditama Group untuk bertemu dengan Stefan. Namun, Stefan tidak mau menemui mereka. Tanpa persetujuan Stefan, mereka tidak berani sembarang mengganggu Olivia. Karena takut akan membuat Stefan semakin marah. Kalau begitu, putri kesayangan mereka tidak akan bisa dibebaskan. Oleh karena itu, Sinta hanya bisa memanfaatkan putri sulungnya yang paling dia benci. Aku akan minta maaf kepada Olivia. Tapi aku nggak berani jami kalau dia akan memaafkan Giselle. Rosalina bersedia datang ke sini karena merasa Olivia dan Giselle jadi bermusuhan gara-gara dia. Ibu kandungnya pergi ke toko bunga dan menyuruhnya pergi menemui Olivia untuk memohon ampun pada Olivia. Maka dari itu, Rosalina baru mau datang. Rosalina tulus ingin meminta maaf kepada Olivia. Karena dia telah melibatkan Olivia dalam masalah. Kamu harus minta dia maafkan adik kamu, jangan tuntut adikmu. Kalau enggak, masa depan adikmu akan hancur. Setelah ditahan selama 15 hari, Sinta mengira lewat 15 hari dia pun bisa bertemu dengan putrinya. Namun siapa sangka, Olivia malah menuntut putri kesayangannya itu. Kalau Giselle mendapat hukuman, maka hidup Giselle akan hancur. Kalau Olivia nggak mau maafkan Giselle, nggak jamin nggak akan tuntut Giselle, kamu mohon saja padanya. Kamu mohon terus, mohon sambil berlutut. Mohon sampai dia setuju. Jangan lupa, semua ini gara-gara kamu. Sinta menatap Rosalina dengan penuh kebencian ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Rosalina adalah anak yang dia kandung selama 10 bulan. Namun, dia sama sekali tidak menyayangi anak ini. Dulu Sinta ingin mencekik Rosalina sampai mati. Akan tetapi, suaminya yang sekarang membujuknya untuk tidak melakukan hal itu. Cerita bersambung.